107,2. Fleksi Radio, fleksibel dan informatif. Antisipasi PMK kedokteran hewan UGM Pendokin Podcast. Harga minyak goreng belum stabil di Pasar Beringharjo. Pro kontra pelepasan masker di Malioboro. Selamat pagi Sobat Fleksi. News Update kembali hadir menyapa Anda hari ini. Menghadirkan sejumlah kabar terbaru hanya di 107,2 FM Fleksi Radio. Fleksibel dan informatif. Kami akan menyajikan sejumlah berita terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air. Bersama saya Muhammad Elanda Dan saya Bayu Pradipta, inilah News Update selengkapnya. Kita ke berita pertama Sobat Fleksi. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada membentuk Satgas Pengendali Penyakit Mulut dan Kuku pada hewan ternak. Dekan MK UGM Teguh Budi Pidojo mengatakan, Satgas tersebut terdiri dari tenaga dosen dan mahasiswa. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Satgas FK UGM juga sudah menyiapkan sejumlah langkah terkait tata cara penyembelihan hewan kurban. Seluruh stakeholder mulai dari pemerintah hingga masyarakat bisa bekerja sama dan tidak saling menyalahkan terkait wabah PMK dan langkah darurat pencegahan penyebaran PMK. Hal ini penting dilakukan untuk meminimalisir lalu lintas ternak dari dan menuju daerah kasus. Namun yang lebih penting dari itu adalah mengendalikan penyebaran PMK khususnya pada hewan sapi. Kita ke berita selanjutnya. Harga minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan per liter di Pasar Beringharjo, Yogyakarta belum stabil. Sekarang harga minyak goreng kembali mengalami kenaikan harga setelah beberapa minggu yang lalu mengalami penurunan. Berita selengkapnya akan disampaikan rekan kami Maya Ramawati. Silakan Maya. Baik, terima kasih. Sekarang saya sudah berada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta untuk melaporkan terkait harga minyak goreng yang masih belum stabil. Minyak goreng curah sempat naik hingga Rp23.000 karena kelangkaan pasokan. Kemudian harga minyak goreng curah mengalami penurunan, berada di kisaran Rp14.000 sampai Rp15.000 per liter. Sedangkan untuk minyak goreng kemasan mengalami penurunan sebesar Rp2.000 per liter dari Rp23.000 sesuai dengan harga eceran tertinggi dari pemerintah. Penurunan tersebut belum stabil dikarenakan sekarang harga minyak goreng mengalami kenaikan kembali menjadi Rp16.000 per liter. Sedangkan yang kemasan berada di kisaran Rp24.000 sampai Rp25.000. Berapa harga minyak goreng curah dan kemasan untuk sekarang ini, Bu? Kita jualnya 16, kalau yang curah 23, 24. Dengan harga segitu, apakah minyak yang sekarang gampang dicari, Bu? Bisa gampang, bisa tidak. Stoknya juga terbatas atau udah mulai banyak, Bu? Stoknya gimana, Mbak? Ya itu, Mbak, kita cuma tinggal ngikut yang nyetorin, Mbak. Kalau di atas susah, berarti kita juga ikut susah. Sampai kalau yang susah, nah 1 minggu terakhir agak susah. Kenaikan harga minyak goreng curah dan kemasan di Pasar Beringharjo tidak terlalu tinggi dan ketersediaan minyak masih mudah dicari meskipun beberapa hari ketersediaan minyak goreng kosong. Berapa harga minyak goreng curah dan kemasan untuk saat ini, Bu? Ini harganya 16.000. Kemarin 15. Kalau kemasan ada yang 24, ada yang 25. Untuk yang curah itu yang 1 liter ya, Bu? Iya. Dengan yang sekarang ini, apakah stoknya mudah dicari atau enggak itu? Kemarin sudah kosong 4 hari, sekarang sudah ada, tapi permintaan banyak, jadi agak sedikit susah. Tapi mudah-mudahan ya. Saya Maya Rahmawati melaporkan langsung dari Pasar Beringharjo, Yogyakarta, kembali ke studio. Sobat Fleksi, pasca pelonggaran aturan penggunaan masker di tempat terbuka mendapatkan respon yang beragam dari masyarakat, seperti warga dan pedagang yang ada di area Malioboro, Yogyakarta. Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan terkait pelonggaran penggunaan masker di luar ruangan yang tidak padat orang. Presiden Jokowi menerangkan keputusan pelonggaran itu diambil pemerintah setelah memperhatikan kondisi penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali. Meskipun itu, kebijakan tersebut menuai berbagai tanggapan dari masyarakat.
Di kota Yogyakarta, sejumlah warga lebih memilih mengenakan masker lantaran sudah terbiasa. Sementara sebagian lainnya memilih tidak mengenakan masker dengan alasan telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Selama 2 tahun kebelakang atau sejak pandemi COVID-19 menyebar di Indonesia, masyarakat diharuskan memakai masker selama beraktivitas, baik di dalam maupun di luar ruangan untuk mencegah penularan COVID-19. Kini pelonggaran penggunaan masker yang diumumkan pemerintah mengisyaratkan pandemi COVID di Indonesia bergerak ke arah endemi. Sobat Fleksi, masih di News Update 107,2 FM Fleksi Radio. Selain 3 informasi utama tadi, redaksi kami telah menyiapkan informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Bayu Pradipta. Selamat pagi Bayu, apa kabar? Apa saja yang akan kita sampaikan untuk Sobat Fleksi hari ini? Baik Elanda, hari ini kita memiliki informasi dari pemerintah yang akhirnya sepakat menunda pemberlakuan tarif tiket naik ke Candi Borobudur yang diusulkan sebesar Rp750.000 bagi wisatawan lokal dan $100 Amerika Serikat bagi turis asing. Sebelumnya, rencana penerapan tarif tersebut banyak mendapat protes dari masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Putri Rahma. Silakan Putri. Baik, terima kasih Bayu. Sekarang saya sudah berada di kawasan Candi Borobudur untuk melaporkan terkait penundaan kenaikan harga tiket masuk candi. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon sebelumnya juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan tarif naik ke Candi Borobudur. Herman menilai harga tiket Rp750.000 untuk wisatawan lokal dan $100 Amerika Serikat untuk turis asing terlalu tinggi. Dan saya sampaikan sama beliau, ini banyak yang protes, menurut saya diendapkan dan beliau setuju. Ini soal tarif jangan dibicarakan dulu, dipospon dulu. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon sebelumnya juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan tarif naik ke Candi Borobudur. Herman menilai harga tiket Rp750.000 untuk wisatawan lokal dan $100 Amerika Serikat untuk turis asing terlalu tinggi. Sekali lagi, tinjau ulang dan tetapkan harga yang proporsional, yang terjangkau, dan banyak cara untuk bagaimana membatasi supaya kunjungan tidak overvisit. Dari Candi Borobudur, Magelang, Putri Rahma melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Jakarta, terkait kelancaran Formula E. Formula E Jakarta 2022 jadi balapan terbesar dan tersukses. Saat ini kita sudah bersama Salsabila Khairunisa. Silakan Salsa. Terima kasih Yolanda. Balapan tahunan kejuaraan listrik kursi tunggal Formula E pada 4 Juni 2022 telah sukses terselenggara di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol, Jakarta Utara. Pembangunan sirkuit yang direncanakan rampung dalam 3 bulan selesai dengan tepat waktu. Salah satu tahapan pembangunan yang perlu diperhatikan ialah temporary construction, yang perlu ketelitian untuk proses pembangunannya. Nah, saya sampaikan bahwa tahapan pembangunan ini ada beberapa tahap. Kalau awalnya adalah kita membangun trek, kemudian yang kedua kita membangun sarana-sarana yang non-trek. Ini semua sudah selesai, dan kita sedang masuk ke tahap construction yang tidak permanen, temporary, yang sekarang terjadi. Temporary structure ini memang dilakukan banyak dengan barang-barang yang diangkut dari event-event sebelumnya. Di Formula E ini event sebelumnya adalah Berlin, sebelumnya lagi adalah Rome di Italia. Dengan area bangku yang bervariasi, harga yang ditawarkan oleh penyelenggara pun beragam. Harga tiket paling murah untuk tiket Ancol Festival dijual seharga Rp250.000 dan yang paling mahal ialah tiket Ario Zero Emission Stage yang dijual senilai Rp10 juta. Penjualan tiket dari kelas VIP sampai kelas termurah sudah habis terjual, dan tiket VIP tersebut habis terjual oleh penonton warga asing. Kita bisa melihat bahwa yang membeli tiket itu ternyata tidak hanya dari masyarakat Indonesia, tapi lebih dari 50% adalah warga negara asing. Sehingga diharapkan itu membawa devisa tentunya masuk ke Indonesia. Dan inilah yang menarik dari Malaysia, dari Singapura, dari negara tetangga, bahkan ada juga dari Amerika dan Eropa, itu warga negara mereka cukup banyak membeli tiket untuk Formula E. Jakarta International E-Prix Circuit memiliki panjang 2,4 km dan lebar 12 meter dengan 18 tikungan ialah kali pertamanya
Indonesia menjadi tuan rumah ajang balap Formula E. Pembangunan sirkuit ini diklaim pembangunan sirkuit tercepat di dunia dan menjadi prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Dari Jakarta, Salsa melaporkan. Akhir pekan, rasanya tidak seru jika berdiam diri di rumah saja. Maka, banyak orang memilih untuk berwisata, salah satunya di kota Solo. News update jalan-jalan kali ini akan membawa Sobat Fleksi ke kota Solo. Saat ini kita sudah bersama Kidung Wahyu, silahkan Kidung. Halo Sobat Fleksi, balik lagi bersama aku Kidung di News Update Jalan-Jalan. Kali ini aku akan ngajak Sobat Fleksi jalan-jalan ke tempat bersejarah dan kuliner di kota Solo loh. Yuk, langsung aja kita ke tempat pertama. Yuk! Museum Sangiran atau yang lebih dikenal dengan Museum Manusia Purba ini berlokasi di kota Solo. Sobat Fleksi pasti sudah tidak asing lagi kan dengan museum ini, sebuah tempat wisata edukasi yang bisa didatangi oleh anak-anak, remaja hingga dewasa. Harga tiket masuknya pun sangat terjangkau, yaitu hanya Rp8.000 per orang. Ketika berkunjung di sini, Sobat Fleksi akan dimanjakan dengan berbagai macam fosil, mulai dari fosil manusia, fosil binatang, hingga fosil tumbuh-tumbuhan. Museum Sangiran sendiri memiliki beberapa klaster, seperti Museum Sangiran Klaster Ngepung, Museum Sangiran Klaster Dayu, Museum Sangiran Klaster Bukuran, dan Museum Sangiran Klaster Kerikilan. Kalau dari aku, museum ini tuh kayak menyimpan banyak sejarah ya, apalagi tentang revolusinya manusia dari zaman kita benar-benar bentuk jadi manusia, dan kita kayak dikasih tahu gimana sih bentukan kita dulu, terus juga gimana kita hidup berdampingan dengan alam, melewati seleksi alam, ada hewan-hewannya juga, keren sih, amazing. Dari sini kita bisa belajar sih gimana sih cara, selain yang disebutkan tadi, kita juga bisa belajar gimana cara manusia sekarang bisa mendapatkan tulang-tulang tersebut. Dan di sini juga selain ada manusia dan hewan, di sini juga dijelaskan tentang tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini. Nah, Sobat Fleksi, habis kita jalan-jalan nih ke Museum Sangiran, sekarang kita waktunya kulineran nih. Yuk, langsung aja. Selat Solo merupakan sebuah makanan khas yang berasal dari Solo. Selat Solo merupakan makanan khas Jawa yang memiliki pengaruh hidangan Eropa. Selat Solo merupakan daging yang dipadukan dengan sayuran dan kuah yang bercita rasa asam dan manis. Selain itu, di rumah makan Selat Tenda Biru Solo juga terdapat es gempol yang terbuat dari nasi yang dikepal dengan kuah yang bercita rasa manis dan rasa gurih dari es gempol. Kalau makanan favorit saya sendiri, selat dagingnya sih Mbak, rasanya enak. Kalau saya sih merekomendasikan ya bagi teman-teman yang mau datang ke Solo, cocok banget sih buat makan selat sama sop mataharinya. Recommended banget buat dicoba dari segi harga dan rasa, sangat gimana ya, murah dan enak gitu Mbak, cocok banget. Sobat Fleksi, nggak kerasa ya, Kidung udah nemenin Sobat Fleksi jalan-jalan dari Museum Sangiran sampai sekarang kita kulineran di Selat Tenda Biru Solo. Sobat Fleksi tetap nantikan terus news update jalan-jalan berikutnya ya. Dari Solo, Kidung melaporkan untuk Fleksi Radio. Sobat Fleksi, berita tersebut sekaligus mengakhiri news update pagi ini. Demikian sejumlah berita terbaru yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan news update pagi ini. Sobat Fleksi tetap dapat mendengarkan news update setiap pagi hanya di 107,2 FM Fleksi Radio, fleksibel dan informatif. Saya Muhammad Elanda dan saya Bayu Pradipta beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.